Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan kita masih seputar adab-adab di hari Jumat. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas beberapa adab. Di antaranya adalah hendaknya tidak membuat halaqah atau perkumpulan atau kegiatan menjelang salat Jumat. Menjelang solat Jumat, jangan lagi melakukan kegiatan yang berbentuk halaqah, perkumpulan. Ya, dan itu bukan haram tapi makruh karena mengganggu orang-orang yang ingin mendapatkan fadilah Jumat. Ya, mungkin orang tidak bisa lagi datang ke saf awal karena masih ada pengajian menjelang Jumat. Tapi kalau pagi-pagi, subuh-subuh, itu malah bagus. Tidak mengapa. Dan kalau dibuat pengajian tidak mengganggu masjid, artinya tidak mengganggu orang-orang yang datang ingin meraih pahala Jumat, juga tidak mengapa. Kemudian kita sudah bahas juga disunnahkan membaca siang, pagi atau malam Jumat surat Al-Kahfi. Ini kita sudah bahas panjang lebar minggu yang lalu. Artinya surat Kahfi adalah pilihan utama. Walaupun begitu tidak bermasalah kalau seandainya ingin membaca surat Yasin dan sebagainya. Tapi dalam hadis-hadis yang lebih kuat dan di dalam kitab-kitab, bahkan kitab-kitab Syafi'i pun menuliskan bacaan yang lebih afdal adalah surat Kahfi. Baik, kita sambung pembahasan berikutnya. Adab berikutnya iaitu al-insyighal bi mutlaqiz zikr. Ketika sampai di hari Jumaat, mulai dari pagi sampai menjelang salat, maka hendaknya seseorang ayushghila tawal al-waqt bi zikrillah ta'ala hatta yas'ud al-imam al-mimbar. Disunnahkan untuk berzikir mutlak. Berzikir mutlak, zikir apapun tidak ditentukan. Silakan lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memuji, menyembah Allah sampai khatib berada di atas mimbar. Di situ baru disuruh berhenti. Ya, boleh dengan qiraatil Quran. Silakan baca Quran sebanyak-banyaknya mulai dari pagi Jumat. Wassalat atau salat sunnah, dibolehkan berulang-ulang salat sunnah. Wa tasbih atau mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Perbanyak istighfar di hari Jumat, perbanyak salawat di hari Jumat sampai khatib berada di atas mimbar, baru kita berhenti daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya begitu besar karena hari Jumat pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu beristighfar minimal 70 kali dan biasanya beliau mencapai 100 kali. Sahabat mengatakan kami mendengar dan bertanya ke Rasulullah tentang istighfarnya Nabi.
Kata Rasulullah, dia beristighfar mi'ata marrah, mencapai 100 kali sehari. Itu Nabi yang tidak pernah melakukan dosa. Kita melabur dalam dasyang, kita ini dalam kuahnya dosa. Nabi mengajarkan ke umat agar perbanyak istighfar, karena istighfar ini membuat kemurkaan Allah sirna. Tapi dosa besar tidak bisa hanya dengan istighfar. Dosa besar harus taubatan nasuha. Dosa kecil istighfar menggugurkannya. Dan usahakan agar digugurkan dosa begitu mudahnya. Berusahalah sehari semalam ucapkan sayyidul istighfar. Hadis riwayat Imam Bukhari, kalau dia baca malam, jadi dia baca malam habis maghrib atau menjelang tidur, dia baca sayyidul istighfar. Sekali dia baca, maka kalau dia meninggal sebelum subuhnya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dan yang membaca pagi, kalau dia meninggal sebelum asarnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi dengan catatan tidak ada dosa besar. Dengan catatan bukan nasabah kredit. Nyata kan? Tapi menyonyan mentangna walaupun istighfar beri bega, yang gepan pun cuma desya-desya kecil saja. Baik. Jadi itu diucapkan, itu sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Langsung hadis Nabi yang menyebutkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mohon dicek ke Google, mohon dihafal, mohon dibacakan pagi dan malam sebelum meninggal. Nyoka ramai orang meninggal ya Pak. Jadi usahakanlah istighfar, sayyidul istighfar sehari semalam. Sekali malam, sekali pagi. Jangan sia-siakan waktu, karena kita dipanggil tanpa diberi tanda-tanda. Baik, itulah amalan menjelang khatib ke atas mimbar. Oh, kalau capek tertidur sebentar selama tidak batal wudu, tidak mengapa. Kalau batal wudu, maka berwudu kembali lagi, salat lagi 2 rakaat, baca lagi apa yang bisa. Nah, batal wudu itu dalam pandangan mazhab Syafi'i ketika kehilangan akal. Jadi orang tertidur di dinding, syarat batal wudu kalau dia tertidur adalah hilang akalnya. Dan ciri-ciri hilang akal, dia tidak bisa mengontrol kepalanya, tidak bisa mengontrol tubuhnya. Jadi ketika duduk tiba-tiba jatuh. Ketika jatuh kepala, maka di saat itu dianggap hilang akal. Karena kalau masih berakal, dia sanggup tahan. Biasanya kapan syaitan memainkan peranan menidurkan orang? Biasanya ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Yang kamu mulai mangguk-angguk. Dipikir makhatib semuanya paham, bagus. Padahal ketika kita tanya sama orang yang mangguk-angguk itu, apa yang dibilang sama khatib? Ana aku tepu dari pon, ana aku tepu. Kalau hilang akal batal wudu. Tapi kalau masih terdengar sayup-sayup, dia buka mata, masih ada khatib kok. Misalnya, sayup-sayup dia dengarkan khutbah, jangan golong batal wudu. Cuma kehilangan pahala fadilah Jumaat, karena khutbah harus didengarkan. Baik. Kemudian ada berikutnya. Ad-dunu minal imam qadral imkan. Mendekatlah ke imam semampu mungkin. Ketika datang ke masjid, disuruh segera mendekat ke imam semampu mungkin. Artinya jangan sampai lalai, berusahalah mendekat ke arah imam. Kenapa disebutkan imam? Karena dulu masa Rasulullah yang khatib, Rasulullah yang imam. Begitu. Tidak pernah Rasulullah suruh orang lain jadi khatib, kemudian beliau jadi imam, atau sebaliknya, tidak pernah. Selalu beliau yang khutbah dan selalu beliau yang imam. Nah, sekarang tentunya
kita tidak bisa melakukan itu dengan sempurna, karena ada orang yang pintar khutbah tidak bisa menjadi imam. Belum tentu yang semua pintar khutbah bagus bacaan Qurannya, Pak. Waktu khutbah luar biasa, Masya Allah, terpana orang. Begitu jadi imam, orang juga terpana sekali lagi. Hanya baca Al-Fatihah rupanya. Bisa saja terjadi. Makanya hari ini imam dipilih agar tidak mengganggu keabsahan salat. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, maksud mendekat ke imam adalah mendekat ke posisi saf, ya, yang paling dekat dengan imam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi dan seterusnya, kata Rasulullah, ya, uhduru al-jum'ah, hadirilah Jumat, wadanu minal imam, mendekatlah ke imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhir fil jannah wa in dakhalaha. Kalau dia terus-terusan menjauh dari imam, maka Allah akan jauhkan, Allah akan buat dia terakhir masuk surga kalau dia divonis surga. Jadi kata Nabi, hatta yuakhira fil jannah wa in dakhalaha. Kalau dia divonis masuk surga, kalau seandainya divonis masuk surga. Jadi ada orang yang Masya Allah, dia taat, salat jemaah taat, Jumat tidak pernah alpa datang, tapi sukanya di dinding paling belakang. Asal datang cepat, jam 8 sudah datang, tapi cari dinding yang paling belakang. Seandainya dinding itu ada kasur, yang di kasur itu yang dia cari. Tapi taat. Apa kata Nabi? Orang yang terus-terusan menjauh dari saf pertama, hanagala ke saf pun. Ada orang lain mengatakan, kedih nak duduk mentang kosong saf pertama, duduklah ke sana, carilah saf di sana. Alah long kajut hino mentang, saya di sini saja, saya lebih nyaman di sini, saya lebih khusyuk di sini. Versi kuatnya khusyuk idih likut. Jadi orang-orang begini kata Rasulullah, kalau terus-terusan begitu, kalau divonis surga oleh Allah, maka dia antrian terakhir masuk surga. Itu model ngantri terakhir kan seperti kita ngantri dapat gas 3 kilo. Bukan ngantri dalam setengah jam bisa dapat surga. Orang kaya saja harus nunggu orang miskin 500 tahun. Kalau muhajirin, kalau di luar golongan muhajirin, orang kaya menunggu 40 tahun, orang miskin lebih dahulu masuk surga. Baru orang kaya masuk surga. Jadi bayangkan, melihat orang miskin sudah berfoya-foya dalam surga 40 tahun, baru kita sudah terjahiyabah, sudah melihat ya Allah nikmatnya, subhanallah, kami bidadari ya Allah. Begitu saja, Pak. Kita nunggu 40 tahun. 40 tahun kemudian baru bisa dapat kenikmatan itu. Itu perbandingan orang kaya dengan orang miskin yang divonis surga. Makanya orang-orang yang selalu menjauh dari saf pertama, janji Nabi, kalau dia divonis surga, antriannya terakhir. Seperti dia mengakhir-akhirkan di rumah Allah SWT. Makanya Bapak Ibu, bukan ibu-ibu, tidak termasuk ibu-ibu kalau saf pertama. Karena saf perempuan yang paling baik kata Rasulullah, khairu sufufin nisa, sebaik-baiknya saf perempuanlah yang paling belakang, makin menjauh dari laki-laki makin bagus. Saf laki-laki khairu sufufir rijal awwaluha, paling bagus saf laki-laki itu yang paling pertama kata Rasulullah. Wasyarruha akhiruha, dan yang wasyarruhu akhiruhu, dan yang paling buruk yang paling belakang. Buruk itu buruk dibanding yang terbaik, bukan buruk menjadi orang jahat, tapi dibanding yang terbaik, yang terburuk yang paling belakang. Maka oleh karena itu ketika datang ke masjid, segeralah mendekat ke arah imam. Pengin golek-golek, tidak mengapa, yang penting sudah di saf pertama. Pengin tidak diketahui oleh imam, mungkin ada masalah pribadi dengan imam, nedang belah hadis, bintih belah hadis, atau dibinti sana, tidak ada masalah, yang penting dapat saf pertama. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan biasakan mencari saf yang belakang. Kemudian berhubungan dengan saf pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil muqaddamah wa fi riwayatin as-sufuf al-ula. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan,
Yusallun, kalau salawat dari Allah untuk hamba, itu salawatnya berarti memberkahi, merahmati. Innallah wa malaikatahu, kata Rasulullah, Allah dan malaikat bersalawat, artinya memberkahi, merahmati orang-orang yang berada di saf awal. Makanya Nabi SAW menyebutkan orang yang berada di saf awal didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Lalu ada sahabat bertanya, bagaimana kami yang di saf kedua ya Rasulullah? Rasulullah jawab, as-saful awal, tetap saf pertama. Jadi bagaimana kami yang di saf kedua ya Rasulullah? Sekali lagi Rasulullah jawab, tetap saf pertama. Ditanya lagi, baru dijawab Nabi, baru saf kedua. Ini kan sama seperti ummuka, 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 baru abuka. Maka kemuliaan orang saf pertama, ini yang paling duluan, ini yang paling utama, ini yang paling hebat di sisi Allah. Baru yang belakang. Makanya Bapak Ibu jangan persilahkan orang, bapak-bapak jangan persilahkan orang untuk maju ke depan. Itu disuruh berebut, itu disuruh fastabiqu, berebut, rebut. Dalam ibadah disuruh utamakan diri sendiri. Di dalam urusan selain ibadah disuruh utamakan orang lain. Al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Itu kawaid fikih dalam kitab Ashbah wa Nadhair Imam As-Sayuti. Ada satu kaidah, berlomba-lomba untuk mendapatkan dalam ibadah, mendahulukan orang lain dalam ibadah makruh. Tapi selain daripada itu sunnah. Selain ibadah sunnah. Ngantri di ATM tarik uang, itu ada nenek tua di belakang, suruh dia duluan, dapat pahala kita. Waktu keluar minta 50,000. Kan kasih ada juga kesempatan, kan begitu. Dalam ibadah makruh mendahulukan orang lain. Enggak boleh bahasa kita bapak saja yang ke depan. Ada orang bilang, bapak siapa tak drone menteng. Tidak bisa, tidak ada. Wudu jangan dahulukan orang lain. Baca Quran bapak duluan yang baca, tidak ada. Itu makruh. Dalam ibadah disuruh lomba-lomba. Begitulah orang berlomba-lomba mendapatkan pintu surga pertama. Nah, kecuali dalam masjid yang perlu dijaga ya saf ini saja yang belakang imam. Ini jangan sampai gara-gara setelah pengajian ini besok-besok di sini-sini dihambur semuanya, sehingga tidak ada tempat berdiri muazzin, pengganti khatib, pengganti imam. Ini jangan sampai enggak ada tempat. Kalau ngambek orang ini, itu kalau khatib turun gara-gara kentut, nyan pai hae urang sampingnya. Atau imam kalau bermasalah harus orang belakang ini yang ganti. Maka yang di sini dikosongkan hanya untuk mereka yang diberi tugas khusus. Muazzin juga begitu, diberi tempat. Jangan habis azan dia putar ke belakang, itu besok enggak mau azan lagi. Ka azan kero ke. Aku biki ke. Beri tempat. Baik. Berikutnya di hari Jumaat, yaitu taslimul imam 'ala nas 'inda su'udihi al-mimbar. Imam sunnah hukumnya mengucapkan salam ketika naik ke atas mimbar. Makanya kan imam itu di sini disebut imam, tidak sebut khatib, karena saya bilang tadi imam adalah rangkap langsung dengan khatib di masa Rasulullah. Ini jadi kejadiannya adalah apabila khatib itu langsung imam. Jadi imam ketika naik ke atas mimbar itu memberi salam dulu. Beri salam, lalu azan, lalu baru berikutnya memulai khutbahnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sa'ida al-mimbar sallama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah naik ke atas mimbar di hari Jumaat, beliau lebih dahulu memberi salam. Hukumnya sunnah. Kalau tidak diberi misalnya, tidak diberi salam, sahkah khutbahnya? Sah. Karena salam bukan rukun khutbah. Hukumnya sunnah. Berikutnya, istiqbalun nas al-imam biwujuhihim. Makmum disunnahkan melihat ke arah imam ketika imam sudah berada di atas mimbar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah dari Sabit dengan derajat yang sahih, ketika khatib, maksudnya Rasulullah, ketika Rasulullah sudah berada di atas mimbar, istaqbalahu ashabuhu biwujuhihim. Semua sahabat melihat ke arah khatib.
Semua sahabat melihat ke arah khatib. Itu sunnah. Jadi jangan ketika khatib sudah mulai bicara, kita menundukkan pandangan. Itu pun tidak baik. Walaupun boleh. Apa sunnahnya? Lihat ke arah khatib. Jangan dibeli ya. Beli apa? Jangan dibelalakkan. Apalagi dibuat kode. Kapreh apa? Ini kapreh. Ini khatib metet-tet buat kepegang abang. Tapi disuruh lihat. Suruh lihat, suruh dengar. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Lihat ke arah khatib ketika khutbah sedang berlangsung. Makanya jangan sampai kita tidak berada di posisi melihat khatib. Jangan sampai khatib bicara, kita berada di luar pagar. Kecuali memang tidak muat. Kalau tidak muat, pasang pendengaran baik. Semuanya, semua orang pengurus semuanya itu berada di saf pertama melihat ke arah khatib. Itu sunnahnya di atas ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Kemudian ada berikutnya adalah julusul imam 'alal mimbar ba'da su'udihi hatta yufarriq al-muazzin. Imam duduk dulu setelah mengucap salam, kemudian baru dia bangkit kembali ketika selesai azan. Baru dia berkhutbah. Dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, kana yajlisu idza sa'ida al-mimbar hatta yufarriq al-muazzin. Rasulullah duduk lebih dahulu sampai selesai azan, summa yaqum, kemudian dia bangun, fayakhutub, mulailah dia berkhutbah, summa yajlis, lalu dia duduk kembali di antara dua rukun khutbah, fala yatakallam, dan dia tidak bicara apapun, summa yaqumu, lalu dia bangun kembali, fayakhutub. Begitu bagi cara Nabi ketika berkhutbah. Kemudian al-insat wal intibah lil imam. Semua makmum jamaah salat Jumaat hendaknya diam dan memperhatikan apa yang dibicarakan oleh imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min rajulin yatatahharu yaumal jum'ah kama umira." Kalau ada seseorang yang mensucikan dirinya, jadi setelah bersuci mandi pakai minyak wangi, kama umira, sebagaimana yang telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yakhruju min baitih, lalu dia keluar dari rumahnya, hatta ya'tiyal jum'ah, lalu datang ke masjid untuk melaksanakan Jumat, wa yansitu, lalu dia diam, hatta taqdi salatuhu, sampai selesai salat. Jadi begitu datang diam, zikir, dengar khutbah, enggak bicara-bicara dengan siapa pun sampai selesai salatnya. Illa kana kafaratun lima qablahu minal jum'ah, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya dari Jumat sebelumnya. Jadi penghapus dosa itu banyak. Salah satunya adalah diam di waktu Jumat. Jangan bicara. Kalau sudah, apalagi khatib sudah berada di atas mimbar, itu jangan sampai bicara. Maka disambung dengan adab berikutnya, adamul lagwi wal kalam mahma qal. Jangan pernah melakukan perbuatan lagha, perbuatan sia-sia, wal kalam, dan jangan bicara ketika khatib di atas mimbar, mahma qalla, walaupun sedikit. Jadi sedikit pun tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Iza qulta li sahibika wal imamu yakhutub yaumal jum'ah." Kalau engkau mengingatkan saudaramu yang bicara sedangkan khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, ansit. Lalu engkau mengatakan ke saudaramu, diamlah. Im. Misalnya itu kita bilang kan pendek sekali. Cuma im. Cuma dua huruf, im. Karena bahasa Aceh itu paling mudah, paling singkat. Orang Aceh bagaimana sifatnya, begitulah keluar bahasanya. Maunya singkat, padat. Orang Indonesia, bahasa Indonesia disebutkan air seni, kencing. Orang Aceh tinggal tambah koma di atas. Iya, langsung begitu saja selesai, ya, Pak. Barang orang bahasa Indonesia buang air besar. Ya. Orang Aceh tinggal katakan begitu selesai. Hok aja, selesai, masya Allah. Makanya mudah sekali. Ini orang-orang yang belum belajar bahasa Aceh, belajarlah bahasa Aceh.
Karena bahasa Aceh itu Masya Allah mudah, singkat, padat. Oh ada yang panjang-panjang sedikit, tinggal rubah dari U menjadi A. Batu, bate, baju, baje, sepatu, sepate. Mudah, Masya Allah. Selesai. Hana hek dia ubah je mandum U ke A kan. Siapa tahu nanti mendapatkan jodoh mudah-mudahan dari orang Aceh. Orang Aceh itu setia-setia. Nyoho karuh dah bahas nyoho. Atau perempuan Aceh setia-setia. Atau Ustaz gimana kita ini kan? Ya baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan bicara ketika khatib sedang berada di atas mimbar dan jangan lakukan perbuatan sia-sia. Sebagai penutup terakhir untuk malam ini, kalau ada anak-anak ribut di belakang, tidak berhak makmum yang mengingatkan. Jadi makmum jangan sampai ingatkan anak-anak diusir-usir bilang-bilang nyokupoh ke tiroro, enggak perlu. Bisa batal pahala Jumaat tadi. Karena Rasulullah menyebutkan fala Jum'ata lahu. Jadi anak-anak ribut sedang Jumaat, siapa yang berhak mengingatkan? Misalnya anak-anak kita bariskan di belakang, ribut minta ampun, kita boleh beri kode. Tapi mungkin kita enggak tahan, anak-anak enggak faham kode sebab. Rata-rata anak-anak memang tidak faham kalau priam menyokong orang Aceh. Maka khatib boleh mengingatkan anak-anak. Jadi bukan tidak boleh. Rasulullah pernah khatib khutbah, kemudian ada sahabat yang datang langsung duduk tidak solat. Langsung Rasulullah mengatakan bangun. Dia tunjuk langsung ke orangnya, bangun, solat. Solat dulu, baru duduk. Umar bin Khattab pernah menegur salah satu sahabat yang lain karena datang dengan berkeringat dalam keadaan belum mandi. Jadi langsung terjadi percakapan antara khatib dengan makmum. Dibolehkan. Maka khatib boleh mengatakan, anak-anak diam. Kalau tidak mau diam, saya turun ni. Betul-betul getun. Ini agak bangang sedikit khatib ni kalau ancamannya sampai turun. Dengan anak-anak minta turun. Mungkin kan jangan begitu. Baiklah Bapak Ibu maka Allah. Sementara itu dulu. Ini masih lumayan ini pelajaran kita tentang adab-adab di hari Jumaat ini. Banyak hal yang perlu kita pelajari kembali. Baik, saya berhenti dulu. Silahkan mungkin ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ya, baik.